Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa tafaddala alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yatqalu bihal mizan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul Hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap ngurus IKM dan Yayasan Masjid Jami Al Ihsan, Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh yang berbahagia ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih berikan kita taufik dan hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa hadir dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang mendapatkan limpahan barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya yang kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, insyaallah pagi ini kita akan membahas tentang as-sirat. Apa sirat? Apa? Iya, titian atau jembatannya. Jadi as-sirat itu secara definisi adalah jasrun mamdudun ala matni jahannam yariduhul awwaluna wal akhiruna hattal kuffar. Sirat adalah sebuah titian atau jembatan yang membentang di atas neraka jahannam yang akan dilewati oleh orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang belakangan sampai nanti akhirnya semua akan mendapatkan hasilnya. Apakah dia akan masuk ke surga dengan selamat melintas di sirat, atau dia justru jatuh ke dalam neraka. Wa kulluhum sakitun, saat menjembat sirat ini semua akan diam, illal anbiya, kecuali para anbiya. Para anbiya menurut hadis Bukhari dan Muslim akan berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah tolong selamatkan. Ya. Beberapa riwayat, innahu adaqqu minasya'rah, lebih lembut dari sehelai rambut, wa ahaddu minas sayfi, dan lebih tajam daripada pedang. Nah, kalau zaman dulu kita bahkan dibilangin satu helai rambut dibelah 7. Itu untuk kiasan saja. Cuma memang ulama khilaf nih Bapak Ibu, ini konteks-konteks riwayat seperti itu, apakah
literally begitu, akan seperti itu di alam sana nanti, benar-benar setipis rambut dan setajam lebih daripada pedang, atau itu hanya ungkapan simbolik sebagai bentuk kiasan dari beratnya dan susahnya melintas di atas jembatan itu. Kan kita juga suka pakai kalimat begitu ya. Misalnya, dia sih orang kaya, orangnya kaya 7 turunan. Nah, kalimat 7 turunan itu benar-benar sampai generasi ke-7 apa cuma ungkapan bahwa saking banyaknya harta dia gitu. Ya, kata ada yang bilang, Ustaz, saya mah keluarga saya kaya 7 turunan, cuma sayangnya saya keturunan ke-8. Jadi sayanya kena yang miskin gitu. Karena cuma 7 turunan gitu. Saya keturunan ke-8 gitu. Nah, jadi itu ada perdebatan lah di antara ulama apakah benar nanti seperti itu. Tetapi kalau kita lihat ke redaksi hadis Sahih Bukhari-nya, misalnya di hadis nomor 7439. Ya. Nah, di hadis Bukhari 7439 itu nanti summa yu'ta bil jasri. Kemudian manusia itu mendatangi jembatan. Fayuj'alu baina dhahrai jahannam. Dan ini dibentangkan di atas punggung neraka jahanam. Ya, jadi di bawahnya menganga neraka jahanam. Nah, itu tidak ada khilaf bahwa posisi sirat itu memang di atas neraka jahanam, itu nggak ada khilaf, nggak ada perdebatan. Nah, kulna, kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal jasru, ya Rasul, jembatan itu seperti apa? Ya, jembatannya itu gambarannya seperti apa? Madhadatun mazillatun alaihi khatatifu wa kalalibu wa haskatun muflaqahatun laha syaukatun wa kaifa takunu binajdin yuqalu laha as-sa'dan. Jembatan itu menggelincirkan, bisa menjatuhkan. Ada semacam kayak pengait-pengait yang terbuat dari besi. Ada duri haskah, duri-duri yang tajam dan lebar, gitu ya. Durinya membengkok, mungkin kayak kainnya tukang pancing gitu ya, untuk yang mancing ikan itu, ya. Dan terbuat dari kayu bernama as-sa'dan, kayu berduri bernama as-sa'dan. Nah, tapi nggak usah khawatir, nggak, di sini tadi poinnya dulu adalah licin, menggelincirkan, bisa menjatuhkan, ada duri-duri tajam, durinya berbentuk seperti pengait-pengait, ada besi-besi juga. Berarti ini menggambarkan bahwa sirat ini sangat sulit untuk dilewati. Tapi al-mu'min 'alaiha, orang yang beriman, diantaranya jamaah Masjid Al-Ihsan. Bapak Ibu beriman kan? Ya berarti kita termasuk dong. Amin. Katorfi, ada yang secepat mata berkedip. Jadi melewatinya itu secepat mata berkedip. Wakal barqi, ada yang secepat kilat yang menyambar. Wakarrihi, ada yang secepat angin berhembus. Wakaajawidil khayli, ada yang seperti kuda-kuda pilihan, kuda-kuda pacu gitu ya. Fanajin musallamun, maka dia akan selamat ya, dan betul-betul terselamatkan. Tetapi ada yang juga najin makhdus, ada yang selamat tapi udah tercabik-cabik tubuhnya. Jadi dia sampai ke ujung nih, sampai ke depan pintu surga, tapi karena tadi kata Nabi banyak duri, banyak pengait-pengait dari besi, bawaan kayu-kayu yang berduri, ada yang selamat tapi tubuhnya sudah tercabik-cabik, makdus, terluka, finari jahanam, sudah dia selamat dari api neraka, tapi dia tercabik-cabik tubuhnya. Tapi ada yang gara-gara tercabik itu, ada yang makdus finari jahanam, dia akhirnya terlempar juga ke
dalam api neraka karena sudah kecapean, keletihan dan seterusnya gitu ya. Jadi intinya sebuah konsep akidah dalam agama kita harus mempercayai adanya satu fase kita melewati as-sirat. Nah, di sirat inilah besok kita semua akan melihat neraka. Makanya kata Allah dalam surat Maryam, dalam surat 19 Maryam ayat 71, wa in minkum illa wariduha. Ya, tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Wa kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Dan hal itu sudah merupakan ketentuan dari Allah yang sudah ditetapkan. Nah, jadi tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Artinya, semua manusia akan datang ke neraka. Bukan untuk masuk. Maksudnya datang tadi, ketika mereka berada di atas sirat, mereka melintas di atas neraka, otomatis mereka akan melihat neraka. Mendatangi neraka maksudnya itu. Karena mereka semua mau tidak mau melintas di atas neraka. Cuma ya di ayat 72-nya lagi-lagi dihibur. Orang beriman gak usah takut. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadzaru dzalimina fiha jithiya. Dan membiarkan orang-orang yang zalim di antara mereka di dalam neraka dalam keadaan berlutut hina. Gitu. Jadi maksudnya Nabi menggambarkan seperti tadi, kita jangan menghabiskan waktu di dunia untuk memikirkan gimana nanti ya sirat beratnya begini. Bukan untuk dipikirkan, tapi itu untuk kita cari keselamatan di atasnya. Dengan cara apa? Yang melakukan amal saleh. Jadi gimana teknisnya segala macam nggak perlu dikhawatirkan, karena tadi Nabi sudah menjanjikan orang-orang beriman akan selamat seperti mata berkedip, secepat kilat menyambar, dan seterusnya. Panjangnya waktu luhu salah satu ala fisanah. Panjangnya sirat ini kalau lakukan perjalanan di atasnya itu 3000 tahun dunia itu baru sampai. 3000 tahun dunia kemana? Keliling dunia aja nggak nyampe 100 tahun juga nggak nyampe keliling dunia kan gitu ya. Tapi itulah sebagai gambaran bahwa memang sirat ini suatu yang yang pasti ada. Dalam surat Yasin lah, fastabaqus sirata fa'anna. Nah, di ayat surat Yasin surat 36. Ya. Ayat ke-66. Ya, surat Yasin ayat 66. Walau nasya'u laqamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Jika kami menghendaki, pastilah kami hapus penglihatan mereka sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Kenapa Pak? Allah maksudnya menghapus penglihatan mereka. Karena di akhirat itu gelap. Di akhirat itu gelap. Bahkan di atas sirat juga akan gelap. Nah, disitulah lagi-lagi keuntungan orang beriman. Orang beriman itu akan bercahaya. Ada yang cahayanya nanti macam-macam. Ada yang dari ujung kaki sampai ujung kepala bercahaya. Ada yang bercahaya di bagian tertentu saja seperti badan, wajah. Bahkan yang paling rendah cahaya orang beriman itu ada ala ibhamai, di atas jempolnya bercahaya. Tapi kadang cahayanya itu redup, mati, kadang juga menyala. Gitu ya. Nah, itu di mana? Surat Al-Hadid keterangannya Bapak Ibu. Perhatikan ya. Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 12 dan 13. Nah, ini perhatikan. Surat Al-Hadid surat 57 ayat 12 dan 13 Allah berfirman,
yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari engkau nanti melihat orang-orang yang beriman baik laki maupun perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Kita terang nanti Bapak ini. Busyrakumul yaum, dikatakan pada mereka pada hari ini ada berita gembira untuk kalian. Apa berita gembiranya? Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul 'azim. Karena di akhirat gelap dan orang beriman bercahaya, termasuk yang gelap itu di atas sirat, orang-orang kafir dan orang munafik besok pengen numpang. Numpang apa, Pak? Numpang apa? Kayak layaknya ada dulu zaman-zaman dulu mobil-mobil butut kan suka headlampnya, lampu depannya agak redup tuh. Kalau jalan di jalan-jalan kayak lintas Sumatera, lintas Jawa, agak bahaya nih, nggak ada penerangan lampu jalan. Biasanya anak-anak jalanan suka mengistilahkan dengan minta lampunya atau minta cahayanya. Jadi mobil yang lampunya redup mengekor di belakang mobil yang lampunya terang gitu, bagus. Jadi numpang cahaya. Orang munafik besok begitu, Pak. Di ayat 13-nya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu. Saat hari itu orang-orang munafik baik laki maupun perempuan berkata, unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu kami ingin mengambil cahaya kalian. Tunggu dong, kami numpang cahaya. Ini gelap nih. Sama mereka, sama orang beriman dibalikin. Kilarji'u wara'akum. Enak aja. Balik sana ke belakang, cari faltamisu nura, carilah sendiri cahaya untuk kalian. Gak mau ditumpangin, Pak. Enak aja nih. Kita udah punya cahaya ini berkat amal kita di dunia. Kalian enak aja main numpang-numpang. Gak ada. Balik lagi sana ke belakang. Akhirnya mereka kegelapan. Jadi bayangin nggak mencekamnya saat itu, Pak. Maka tadi dikatakan ketika menghadapi sirat semua speechless, nggak ada yang bisa ngomong kecuali para nabi. Itu pun yang keluar hanya salib. Ya Allah selamatkan. Hanya itu. Dari saking suasana saat itu sangat mencekam, sangat mengkhawatirkan dan menakutkan, gelap, itu kan. Tadi seperti Nabi gambarkan dalam hadis Bukhari, jembatannya berduri, lebih tajam dari pisau, lebih tajam dari pedang, lebih lembut dari rambut, dan seterusnya. Jadi ini yang kita boleh kemudian khawatirkan agar memacu diri kita untuk bisa terus beramal soleh. Nah, cahaya inilah juga yang besok menjadikan Nabi mengenali umatnya, Pak. Nabi sempat ditanya sama sahabat, bagaimana ya Rasul nanti kamu mengenali umatmu? Kan manusia saat itu dalam kondisi berkumpul semua kan, benar nggak? Dan sangat banyak, ya nggak? Gitu ya, ditanya sama beberapa sahabat, kaifa ta'rifu man lam ya'ti min ummati? Kalau nanti ada yang ketinggalan dari umatmu, gimana ya Rasul? Misalnya nih umatku sudah kumpul semua, ternyata ada yang terpisah, ada yang berpencar. Gimana cara kau mengenali ini umatmu atau bukan? Nabi memberikan ilustrasi, Pak. Sekarang gini, saya tanya balik. Kalau Anda ya masuk misalnya ke sebuah kandang, di dalamnya terdapat banyak kuda, gitu ya. Kuda yang kudanya ini berwarna coklat gitu ya, atau hitam. Tetapi di antara kuda itu ada yang ghurrun muhajjalah baina dhahranai khailin buhmin. Jadi kuda yang dimaksud itu ada ghurrun muhajjalah, itu seperti ini, Pak, ada tanda putih di kepalanya. Nah
Ini namanya ghurrun muhajjalah. Jadi Nabi memberikan ilustrasi gini. Coba sekarang saya tanya, kalau kalian masuk ke sebuah kandang kuda yang isinya ratusan kuda, semua kuda warnanya coklat atau hitam, terus di antara beberapa ratus kuda itu ada yang ghurrun muhajjalah seperti ini. Ada yang mukanya putih, ada tanda putihnya. Gampang nggak kira-kira untuk membedakannya? Gampang. Yang lain nggak ada. Yang ada seperti tanda ini cuma beberapa saja. Mudah untuk kita membedakan. Nah, seperti itu, Pak. Salah satu cahaya yang dihasilkan oleh beriman adalah min atharil wudu. Karena bekas wudu. Nah, jadi nanti bekas wudu itulah yang membuat orang-orang beriman ini bercahaya. Di antaranya dari wajahnya yang bercahaya. Jadi gampang nggak Nabi besok mengenali umatnya? Asalkan dia wudu. Wudu berarti ini sebanding dengan seberapa banyak dia sholat dan ibadah, atau melakukan mulazamatul wudu. Artinya walaupun tidak sholat, tidak ngapa-ngapain, dia tetap, konon kan katanya Jenderal Sudirman kita ada beberapa riwayat lah dari para panglima, dari jenderal segala macam yang juga mungkin sanadnya menyambung gitu ya, terus temurun. Nah, ketika ditanya, kenapa Pak Jenderal ini, Jenderal Sudirman tuh gak pernah ketangkap sama penjajah? Saya punya 3 ini, kata dia, 3 pusaka istilahnya. 1 apa? Sholat 5 waktu. Yang kedua, bakti sama ibu. Yang ketiga, saya selalu lazim punya wudu. Konon katanya begitu. Ya Allah alam terkait benarnya atau tidaknya, tetapi yang pasti ya, yang pasti lazimul wudu ini termasuk apa? Termasuk amal soleh yang bisa kita lakukan, yang bisa kita amalkan. Walaupun kita tidak melakukan ibadah apapun, jadi batal wudu. Apalagi kalau bisa Bapak Ibu iringi dengan sholat sunnahnya. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah wudu. Yang itu menyebabkan Bilal bin Rabah suara terompahnya atau suara bakyaknya gitu. Kalau zaman dulu kan kita wudu pakai bakyak. Tahu bakyak? Kalau sekarang dipakai buat itu doang, buat 17 Agustus. Ya. Kalau buat wudu udah nggak ada lagi yang pakai bakyak gitu, pakai sendal sekarang. Nah, suara bakyaknya atau suara sendalnya, suara terompahnya Sayyidina Bilal bin Rabah itu sudah terdengar di mana? Terdengar di sorga. Padahal Bilalnya masih hidup. Ditanya sama Nabi kan di hadisnya riwayat Al-Bukhari sebentar. Jadi ditanya sama Nabi, ma arja amalin indaka ya Bilal. Amal apa yang paling kau andalkan atau yang paling kau harapkan di dalam Islam ini? Kata Sayyidina Bilal, nih di hadis Bukhari 1149, gitu ya. Di hadis Bukhari 1149, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal inda salatil fajr. Jadi setelah salat subuh Nabi tanya, ya Bilal hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Ya, hadis Bukhari nomor 1149. Bilal, coba ceritain, amal apa sih yang paling kamu harapkan itu bermanfaat buat kamu, atau yang paling kamu andalkan lah, yang pernah kamu lakukan di dalam Islam. Kenapa ya Rasul? Inni sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Saya mendengar suara sendalmu itu sudah berada di surga. Apa kata Sayyidina Bilal? Beliau menjawab, ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tuhuran. Saya selalu mengerjakan ketika setelah saya berwudu, bersuci, baik itu malam ataupun siang, kecuali saya melakukan sholat dengan kesucian itu 2 rakaat. Nah, jadi artinya sholat sunnah wudu inilah
yang menyebabkan Bilal bin Rabah suara sendalnya sudah didengar di dalam. Dan ini Bapak Ibu, sebelum ada hadis ini, itu Nabi nggak tahu. Jadi boleh dibilang ini ibadah sholat sunnah wudhu ini inisiatifnya Bilal bin Rabah, gitu ya. Iya, jadi Bilal yang menginisiasi, yang mengerjakan, berinisiatif, kemudian diikrarkan oleh Nabi, akhirnya menjadi sunnah. Karena Bilal melakukan itu dan suara ininya sudah terdengar di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini Pak, mudah-mudahan besok kita bercahaya semua. Ya, makanya kenapa sholatnya yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nah, salah satu juga yang yang membuat dalil bahwa nanti besok kita bercahaya baik secara keseluruhan atau cuma hanya di wajah, atau bahkan tadi ada ulama yang bilang cuma di ujung jempol, itu semua berkat amal ibadah yang kita lakukan, diantaranya adalah bersuci atau berwudu. Ini kan yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu wajah ada yang putih berseri, tapi juga ada yang hitam muram. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum, yang berwajah hitam itu dikatakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum, kenapa kamu kafir setelah beriman? Jadi ini yang murtad ini nih Bapak Ibu, yang sampai akhir hayatnya ya Allah nggak sempat lagi masuk ke dalam Islam. Itu penyesalannya akan double Bapak Ibu dibanding yang kafir asli. Tahu nggak? Yang kafir asli kan emang udah ketahuan lahirnya kafir, hidupnya kafir, matinya. Nah ini yang akan lebih menyesal, dia lahirnya Islam, hidupnya Islam, menjelang akhir hayatnya murtad kafir. Ya Allah, itu penyesalannya akan berjuta-juta kali lipat daripada orang yang kafir asli. Mudah-mudahan Allah selamatkan iman Islam kita ya. Makanya kata Sayyidina Ali ketika ditanya begini Bapak Ibu, Sayyidina Ali ditanya, hari terbaik dalam Islam itu hari apa? Kalau orang pada umumnya kan akan jawab hari terbaik hari Jumat. Benar nggak? Hari terbaik dalam Islam adalah, tapi kalau Sayyidina Ali punya sudut pandang lain. Menurut saya hari terbaik yang dilalui orang Islam adalah hari di mana Anda wafat dalam keadaan muslim. Itu the best day ever. Jadi hari terbaik yang Anda pernah lewati di alam dunia yang singkat ini adalah di saat Anda bisa memastikan atau Anda sudah melewati hari itu dan Anda meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khotimah, Anda membawa iman dan Islam. Itu hari terbaik. Kenapa? Karena di situ penentuannya apakah kita selamat atau tidak di akhirat. Makanya kaidahnya kan al-ibratu bil khawatim. Patokannya itu adalah di ujung. Dan semua perlombaan kan begitu Pak. Dunia kan perlombaan kata Allah kan. Lahun walahir permainan, senda gurau. Dan perlombaan semuanya ada di ujung penentuannya. Bola. Ya tunggu sampai peluit dibunyikan. Terakhir lomba balapan apa saja, balap lari, balap sepeda, balap mobil. Itu kan diukur menang tidaknya di lap terakhir dan sampai yang garis finish terakhir duluan. Entah mungkin nanti start awalnya di ketika balapan dia paling belakang kayak tengah kayak depan, itu whatever lah, gak penting. Yang penting itu nanti siapa yang paling dulu sampai, kan itu sama Pak. Jadi sekarang kita beriman alhamdulillah, maka tugas kita sekarang mengawal ya supaya iman kita ini sampai garis finish. Itu dia tugas kita. Nah tetapi sambil kita mengawal itu, salah satu cara mengawalnya adalah berbuat amal soleh, karena itu adalah ungkapan rasa syukur kita terhadap iman kita. Karena orang nanti kan juga akan ditimbang amalannya. Bisa jadi yang mati bawa iman, tapi karena amalnya lebih banyak dosanya, ya sebelum masuk surga dia transit dulu. Bapak Ibu mau yang transit apa yang langsung? Hah? Nggak penasaran? Nggak usah penasaran ya.
udah pasti panas, nggak usah penasaran. Nah, pernah kepikiran nggak orang yang ntar dosa dan pahalanya setara, seimbang, di mana posisinya, Bu? Nah, itu ada satu konsep lagi di atas sirat posisinya, Pak. Namanya Al-A'raf. Al-A'raf itu surat ke-7 kan, artinya tempat yang tinggi. Nah, Al-A'raf itu adalah satu konsep tempat di mana di situ akan diisi oleh orang-orang yang antara dosa dan pahala benar-benar persis sama, nggak ada lebihnya. Kata Nabi kan ketika ditimbang, yang lebih banyak amal kebaikannya berarti masuk surga, yang lebih banyak amal jahatnya masuk, walaupun itu perbandingannya hanya mungkin sebesar darah itu. Makanya faman ya'mal mithqala dzarratin, misalnya kalau pakai gram-graman, si perbuatan jahatnya 499 gram, yang perbuatan baiknya 500 gram. Kan bedanya cuma 0,1 ya, atau 1 gram cuma, bahkan 1 gram. Nah, itu akan tetap dimasukin ke dalam surga, walaupun gapnya hanya sekecil itu, sekecil darah, tapi dia persis sama. Misalnya kalau pakai gram tadi 500 gram sama-sama 500 gram, kan sama nih. Di mana dulu dia? Nah, dia transit dulu Bapak Ibu di tempat yang namanya A'raf nih. Dan A'raf ini posisinya menurut sebagian ulama tafsir di atas sirat. Kita baca ayatnya, surat 7 ayat 46 dan 47 ya, serta 48 boleh nanti. Wa bainahuma hijab, antara penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf tempat yang tinggi. Kullan ya'rifuna kullam bisimahum, mereka itu sama-sama saling mengenal gitu ya. Nah, nanti karena posisi orang-orang yang di atas ini, yang di A'raf ini posisinya tinggi, mereka bisa melihat yang di dalam neraka, mereka juga bisa melihat yang di dalam surga. Nah, ketika mereka melihat orang yang di dalam surga, mereka mengucap salam, salamun alaikum, ya, salam sejahtera bagi kamu para penghuni surga. Mereka belum bisa masuk, lam yadkhuluha, mereka belum bisa masuk, wahum yatma'un, tapi mereka ingin segera masuk. Wa idza surifat absaruhum, dan apabila pandangan mereka dialihkan ke penghuni neraka, mereka berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim. Jadi sampai kapan pertanyaannya? Sampai kapan orang-orang yang seimbang? Yang seimbang dosa dan pahala ini, kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir ada hadisnya, Bapak Ibu. Nabi memberikan contoh. Gimana contoh yang antara pahala dan dosanya seimbang? Innahum qaumun kharaju musatan bighairi izni abaihim faqutilu fi sabilillah. Contoh konkretnya orang yang antara dosa dan pahala seimbang adalah dia pergi perang di jalan Allah dan mati dalam peperangan tersebut, mati syahid, tapi pas berangkat nggak izin sama orang tua. Pergi perangnya nggak izin, dosa, tapi karena dia melakukan perang sampai akhirnya mati syahid, dapat pahala. Itu sedikit gambaran saja bagi orang yang dosa dan pahalanya seimbang, impas. Dianya perang di jalan Allah, tapi pergi perangnya tanpa izin. Tapi bayangin Pak, kalau di dalam bab akhlak nanti kan makanya bab bakti sama orang tua. Bahkan Nabi pernah ada kedatangan pemuda dari Yaman, jauh-jauh pengen ikut perang. Ditanya, ahayyun walidak, apakah orang tuamu hidup? Ya, masih hidup. Fajahid fihima, maka jihadmu itu membahagiakan keduanya. Pulang sana. Terus Usamah bin Zaid pernah izin ikut perang di umur 12 tahun, sama Nabi tidak diizinkan. Kenapa? Kamu masih punya orang tua, kamu masih muda. Ya, silakan izin dulu sama orang tua. Bayangin, buat perang jihad saja Nabi mempertimbangkan izin dari orang tua dalam beberapa kasus.
Nah ini sekarang anak-anak sekarang nggak diizinin main, tetap aja. Padahal main lah ya, main. Bukannya jihad, bukannya apa segala macam. Nah ini contohnya. Nah pertanyaannya, berapa lama Ustaz mereka ada di atas Araf ini? Hatta yaqdiyallahu fihim. Dalam tafsir Ibnu Katsir, sampai Allah memutuskan perkara mereka. Jadi itu mutlak dikembalikan wewenangnya kepada Allah. Apakah nanti mereka ini masuknya ke surga atau masuknya ke neraka? Itu yang punya wewenang cuma Allah. Itu bagi mereka yang antara dosa dan pahalanya persis seimbang. Tidak ada yang lebih berat satu sama lainnya. Ya, itu namanya al-a'raf. Tempat yang tinggi, yang nanti posisinya itu adanya di mana? Di atas sirat, ya, di atas sirat. Mereka melihat ke penghuni neraka, mereka nggak mau. Mereka melihat ke penghuni surga, mereka mau tapi belum bisa. Nah itu ya. Jadi itulah sekelumit gambaran tentang apa yang nanti akan kita hadapi di alam sana. Nah, poinnya adalah kita nggak usah memikirkan bagaimana nanti di sana. Yang harus kita pikirkan adalah nasib kita seperti apa. Itu sangat ditentukan dan sangat dipengaruhi dengan apa yang sekarang kita lakukan di dunia. Itu sangat menentukan di sana. Kita mau selamat atau tidak, kita akan kegelapan atau kita cukup dengan cahaya, itu juga akan di sana. Termasuk nanti kita kehausan atau tidak. Makanya kan ada konsep yang namanya al-haud, telaga al-kautsar yang Allah firmankan inna a'tayna. Nah itu yang man syariba minhu syurbatan, orang minum seteguk saja dari telaga Nabi itu lam yazma ba'dahu abada, dia tidak akan merasakan haus ya selama-lamanya, karena padang mahsyar itu panas, matahari tepat di atas kepala kita gitu ya. Kemudian ya itu pasti akan kita lalui mencekam, yang berkeringat manusia, kita tanpa berpakaian, gelap, kita kebingungan gitu kan, mencari keselamatan ke sana kemari, gak bisa. Bayangin Pak, orang sebanyak itu gitu. Kita ibadah umroh haji aja itu kadang-kadang melihat orang sebanyak itu agak pusing gitu ya, agak ada beberapa orang kan yang kalau ngelihat kaum begitu kan gak suka gitu ya, senang pusing segala macam, pengennya tempat yang nyaman, yang tenang, yang sunyi. Tapi di akhirat gak bisa, semuanya begitu nanti, semuanya begitu. Dan yang bisa kita andalkan selain amal kita nanti adalah cobaan, pertolongan dari baginda Rasulullah SAW. Maka ayo hidupin sunnahnya Pak Bu. Tadi misalnya sholat sunnah wudu atau selalu mulazamah berwudu, kemudian sunnah-sunnah yang muakkadah lah ya, sholat sunat rawatib, sholat sunat witir, ya kan, duha, tahajud, terus sunnah apa lagi, sunnah kemudian berinfak, sedekah, kemudian nanti mungkin bulan suci Ramadan ya, awal Maret insya Allah kita masuk bulan suci Ramadan, sunnahnya juga dihidupkan, nanti makan sahur, berinfak, berbagi, dan apalah yang bisa kita kerjakan sekecil apapun. Maka Nabi bilang la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun, seremeh apapun. Karena tadi sekecil apapun kebaikan kita akan ada balasannya. Itu bisa membuat timbangan kita besok akan lebih berat, yang baiknya ketimbang yang jahat. Ya, baik, mungkin itu Bapak Ibu sekilas gambaran tentang as-sirat dan bagaimana keadaannya. Di sana gelap, kita akan bercahaya. Orang-orang munafik itu nggak akan mendapatkan cahaya kita, tapi mereka akan kebingungan mencari cahaya dari saking gelapnya besok. Tapi orang beriman ada yang bercahaya seluruh bagian tubuhnya, ada yang hanya beberapa bagian, ada yang cahayanya redup, ada yang cahayanya kecil. Nah, semua itu ditentukan oleh amal kita selama kita hidup di alam dunia ini. Kemudian begitu sulitnya menjebat sirat, ada duri-duri yang sudah siap mencabik-cabik orang yang melintas di atasnya. Tapi Nabi berjanji orang-orang beriman akan melewatinya dengan secepat mata berkedip, secepat kilat menyambar, angin bertiup.
ya kuda pacu yang berlari cepat dan seterusnya, sehingga orang-orang beriman akan selamat dari melewati dan melintasi sirat ini. Dan juga ada satu lagi tadi poin ketiga tentang Araf, sebuah tempat transit bagi orang-orang yang antara dosa dan pahalanya itu sama. Dia tidak akan selamanya ya. Ini bedanya kita dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu punya konsep al-manzilah baina manzilatain. Satu tempat di antara surga dan neraka. Jadi orang-orang yang di A'raf ini kata Mu'tazilah akan selamanya di situ. Jadi nggak ke surga, nggak ke neraka. Terus ngapain di A'raf ini? Enggak, kalau akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Mereka hanya sementara sampai menunggu keputusan dari Allah. Apa yang akan diputuskan itu dikembalikan kewenangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mudah-mudahan termasuk yang langsung sajalah. Enggak usah ke neraka, enggak usah ke Araf ya. Langsung insyaallah selamat ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik.